Ya, puji Tuhan, Shalom. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Saya boleh minta tolong Arif ya dengan Pak Yonatan standby. Dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, boleh toleh kanan kiri katakan, ojo turu loh ya. Ya, puji Tuhan. Kita langsung melihat firman Tuhan pada malam hari ini di ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Ya, 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Ini firman Tuhan yang perlu kita perhatikan ya. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat boleh ditampilkan. Saudara dan saya berasal dari Allah, anak-anakku, dan saudara dan saya telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam saudara dan saya lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Yang percaya katakan amin. Ini adalah satu ayat yang saya pegang ketika ada roh Allah dalam diri kita. Kenapa roh Allah itu bisa tinggal di dalam diri kita? Saya mau tanya dulu, kenapa roh Allah bisa tinggal? Karena dalam perjanjian baru, firman Tuhan berkata apa? Tubuh saudara dan saya adalah bait Allah. Ketika tubuh kita bait Allah, maka roh Allah tinggal di dalam diri kita. Kalau zaman dulu ada namanya kemah suci, ya, di mana ada pelataran, ada ruang kudus, ruang maha kudus. Di ruang Maha Kudus ada tabut perjanjian sebagai lambang hadirat Allah. Nah sekarang manusia kita hidup dengan tiga, kita juga tritunggal. Tubuh, jiwa, dan roh. Nah di bagian roh ini ada roh Allah, sama-sama katakan roh Allah. Nah sehingga ketika ada roh Allah maka kita bisa mengalahkan kuasa gelap, yang percaya katakan amin. Kita bisa mengalahkan nabi-nabi palsu, yang percaya katakan amin. Saya mau katakan saudara, ketika saudara tahu 1 Yohanes 4 ayat 4, jangan takut lagi dengan setan. Ya, ada yang takut sama setan? Kebalik, harusnya setan yang takut sama saudara. Karena kalau ada roh Allah dalam kita, maka kita bisa mengusir setan, yang percaya katakan amin. Kalau kita bisa mengusir setan, setan yang takut dengan kita. Kenapa takut dengan kita? Karena ada Yesus dalam hidup kita, yang percaya katakan amin. Nah masalahnya saudara, saya mau kasih premis. Anak Tuhan suka cerita tentang Tuhan. Berarti kalau orang suka cerita tentang setan, anak? Nah saudara yang jawab, bukan saya. Jadi kalau anak Tuhan akan suka cerita tentang Tuhan, tapi kalau orang suka cerita setan, dikit-dikit cerita setan, patut dipertanyakan anak Tuhan atau anak yang lain. Karena kalau anak Tuhan tidak suka cerita setan. Karena kalau anak Tuhan tidak senang dengar cerita setan. Saya sekarang kalau orang suka cerita setan, saya sudah ya, jangan diteruskan. Ya. Saya beberapa waktu, saya pernah membriefing pendoa di sebuah gereja, karena diminta oleh pelayan setempat. Seringkali kalau saya dengar ya, pendoa itu begini, ini saya cerita yang di tempat lain, bukan di sini, kok di sini dahsyat luar biasa ya, haleluya. Saya cerita di tempat lain. Kalau cerita itu gini, ada bayangan besar, cerita itu kayak orang takut. Loh bukankah di dalam nama Yesus kita bisa mengalahkan kuasa gelap, yang percaya katakan amin. Bukankah harusnya ceritanya dibalik? Saya tadi doa, dalam nama Yesus, bayangan gelap itu kita kalahkan dalam nama Yesus. Harusnya kan ceritanya begitu, kenapa kok dibalik ya? Saya itu sering mendengar orang kalau cerita, itu dibikin takut, dibuat orang itu kayak sama kuasa gelap kalah. Padahal 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata apa? Roh yang di dalam diri saudara dan saya lebih besar dari segala roh dalam dunia ini. Saya tahu kebenaran ini, saya aktifkan kebenaran ini, sehingga kemanapun saya melangkah, gak takut lagi saudara, karena kita punya roh Allah, yang percaya katakan amin. Nah masalahnya yaitu tadi, suka cerita-cerita setan, suka hal-hal berkaitan dengan duniawi, dengan hal kegelapan. Hari saya mau katakan bahwa kita butuh pengurapan, maka dari itu nanti ada pengurapan maju-maju, jangan duduk, saudara kok sudah datang maju. Saudara dan saya butuh pengurapan. Pengurapan itu untuk apa sih? Pengurapan itu untuk membuat saudara bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan. Karena pengurapan itu tandanya ada roh Allah yang bersama-sama dengan kita. Kalau ada roh Allah maka kita dimampukan untuk melakukan pekerjaan yang percaya katakan amin. Iya. Nah, bicara tentang setan, ini satu kebenaran yang harus saya ulangi lagi di dalam kehidupan berjemaat maupun yang onsite maupun live streaming. Orang kalau bisa ngeliat setan, sekali lagi ya, karena saya pelayanan di bidang exorcism, saya pelayanan di deliverance, ya, pelepasan pengusiran. Orang kalau bisa ngeliat setan itu bukan karunia. 1 Korintus 12 tidak pernah mencatat bahwa melihat setan itu karunia. Enggak.
Melihat setan atau indigo itu adalah kutuk keturunan, itu adalah kutuk generasi yang dimana atas-atasnya pasti pernah bermain dengan kuasa gelap. Sekali lagi saya ulangi ya, jadi kalau orang melihat setan jangan bangga, itu kutuk, harus dipatahkan, harus dilepaskan. Karena kalau saudara bisa ngeliat setan, saudara itu dikungkung sama setan sehingga saudara masuk dalam dunia setan sehingga bisa ngeliat setan. Saya sampai hari ini pelayanan eksorsis nggak pernah ngeliat setan. Karena apa? Yang saya yakini ketika roh Allah dalam diri saya melangkah, setan udah lari ke birit-birit karena ada nama Yesus dalam hidup saya. Yang percaya katakan amin. Iya, itu yang saudara harus pegang. Jangan kalau naik gunung, tekan bel 3 kali, lewat jembatan, permisi. Kenapa saudara masih percaya seperti itu? Banyak orang percaya masih percaya, nabrak kucing harus dikubur kalau enggak nanti sial. Itu kan mitos, tahayul. Banyak ya orang percaya itu masih suka begitu. Tanggal-tanggal, angka-angka gitu kan, warna-warna. Padahal di dalam nama Yesus tidak ada lagi kutuk, di dalam nama Yesus tidak ada lagi hal-hal demikian. Yang percaya katakan amin. Jadi saya harus ulangi saudara, bahwa kalau saudara bisa ngelihat setan itu bukan karunia, itu bukan anugerah. Itu kutuk generasi dan harus dipatahkan. Dalam setiap saya pelayanan, eksorsisme selalu pasti saya tanya atas-atasnya, mesti ada pasti. Entah itu pakai penglaris, entah itu pakai susu, entah itu pernah perjanjian, entah itu untuk santet dan lain sebagainya. Tetapi hari ini saya mau ingatkan bahwa ada roh Allah yang besar dalam diri kita, yang percaya katakan amin. Ada roh Allah. Nah, roh Allah berbicara apa? Berbicara tentang kebebasan, saudara. Sama-sama katakan kebebasan. Artinya, saudara bisa menang atas keterikatan. Keterikatan apa saja? Saya sebut pornografi, perjinahan. Kalau sekarang lagi rame namanya LGBT. LGBT itu juga roh penyimpangan dalam bidang seksual. Itu sama dengan penjina-penjina yang lain karena itu tidak normal. Normalnya laki-laki perempuan, ini laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, sebutan lainnya ACDC, jeruk makan jeruk, itu juga termasuk keterikatan yang harus dilepaskan. Makanya kita butuh roh Allah untuk membenarkan kita supaya kita jadi benar. Apalagi saudara, kehidupan lifestyle, suka merokok, nge-vape, itu kan keterikatan. Saudara kalau ngerokok, terikat kan, nggak bisa lepas, itu butuh waktu proses, nggak bisa langsung. Tapi ada yang saya layani, langsung bisa. Tapi ada yang proses. Terus apa lagi saudara, apa yang keterikatan? Alkohol. Saya perlu kasih tahu saudara, hari-hari ini sedang ramai tentang yang namanya buta karena alkohol. Saya kasih tahu saudara ya. Saudara pernah lihat enggak orang, badannya kecil tapi perutnya jemblung, pernah? Nah itu ciri-ciri orang suka minum alkohol. Kenapa? Karena alkohol itu kan uap, ngendap di perut. Orang gemuk itu kan biasanya besar, tapi ini cuma di perut doang. Itu karena ngendap alkoholnya. Nah, alkohol selain ngendap di perut, dia bisa ngendap di mana? Saya tanya. Di saraf mata. Jangan heran ada orang buta karena alkohol. Alkohol bisa buat apa lagi? Bisa buat impoten. Bisa buat merusak reproduksi. Saya kenapa bisa bilang begini? Karena saya menemukan di lapangan orang minta didoakan, ketika saya tanya, ternyata lifestyle-nya tidak baik. Ternyata tubuhnya dirusak oleh gaya hidupnya. Nah sekali lagi saya katakan roh Allah itu membebaskan kita dari segala hal-hal yang gak baik itu. Gini saudara, roh Allah pasti membebaskan, roh jahat pasti mengikat, udah rumusnya begitu. Kalau saudara masih terikat akan sesuatu, berarti perhatikan, bisa-bisa saudara sedang merasakan ada serangan daripada roh jahat, tapi kalau roh Allah pasti membebaskan, yang percaya katakan amin. Mudah, anak Tuhan suka cerita Tuhan. Kalau orang suka cerita setan berarti bukan anak Tuhan. Roh Allah membebaskan. Kalau terikat berarti bukan roh Allah. Itu rumusnya. Tapi sekarang perjuangan saudara, yang saudara mesti minta kekuatan Tuhan untuk bisa melawan segala hal-hal yang gak baik itu. Betul saudara? Ya, itu tadi. Karena apa? Karena terikat itu. Gaya hidup yang mengikat. Maka dari itu roh Allah, 1 Yohanes 4 ayat 4 bicara apa? Roh yang besar itu membuat kita mengalami kemenangan di dunia ini, yang percaya katakan amin. Ya. Kita di sini kan cuma transit. Tempat tujuan kita kan di sorga. Di sini kita ini transit Bapak Ibu Saudara. Ketika saya tahu kebenaran ini, saya tidak takut menghadapi hidup. Kenapa? Karena ketika kita hidup, kita percaya Yesus, kita mau hidup dalam kebenaran, maka sorga akan menjadi tujuannya. Yang saya katakan amin.
Jadi kita tidak perlu khawatir. Saudara baca kitab Wahyu takut? Pertanyaan, kalau saya baca kitab Wahyu seneng. Kenapa? Karena itu pasti benar-benar digenapi. Karena itu pasti akan terjadi bahwa kita akan bersama-sama dengan Tuhan kita, bersama dengan Allah kita di sorga. Kalau saudara bacanya jadi takut, pertanyaan bagi saya, kenapa kok takut? Justru saudara melihat bahwa apa yang tertulis ya dan amin. Kalau saudara tahu di kitab Wahyu, apa kata terakhir? Kata terakhirnya apa di kitab Wahyu? Amin. Artinya apa? Yang tertulis dari Kejadian sampai Wahyu pasti digenapi. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, saya mau tutup dengan kesaksian. Saya bersyukur, ya ini terutama full timer tahu, setiap hari saya kirim mujizat demi mujizat terjadi ya. Karena saya percaya kehidupan orang percaya ketika roh Allah tinggal dalam kita, maka yang mustahil menjadi mungkin. Yang percaya katakan amin. Kemarin hari Senin saya turun ke lapangan di alun-alun bersama dengan tim ya. Saya bagi menjadi 3 regu. Ya, saya dengan iman. Kenapa saya pilih iman? Supaya kalau ditanya, loh jalan dengan siapa Pastor Yoel? Saya jawab, saya berjalan dengan iman. Wah ya, jadi saya sama iman. Terus ada regu lain ya, jadi regu lain ada Pak Max ya, ada Bu Kristi sama Bu Jum. Saya lihat mereka ternyata di alun-alun main sama burung-burung ya Pak ya. Terus ada juga siapa Pak Yonatan dengan Chef Ebe dengan Bu Ida ya ke arah Basuki Rahmat. Saya mendoakan 2 orang dan bertepatan di alun-alun ada sebuah panti asuhan yang ternyata pengurusnya dari jemaat di tempat ini. Dan ada satu anak pantinya yang memiliki benjolan di belakang lehernya saudara. Dan ini ternyata genetika ya. Tetapi saya percaya dalam nama Yesus kutuk generasi, kutuk genetika itu bisa dipatahkan. Itu hari Senin saudara, dan apa yang terjadi kita lihat sama-sama benjolan yang dioperasi oleh Tuhan Yesus. Kita lihat sama-sama videonya. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau dokter segala dokter, Engkau tabib segala tabib, Engkau sanggup menyembuhkan, Engkau sanggup memulihkan. Kami mau patahkan Tuhan segala kutuk generasi, segala kutuk genetika. Kami percaya kami punya Tuhan Yesus yang sanggup untuk menyembuhkan, dan di dalam Yesus semua menjadi ciptaan yang baru. Hamba-Mu berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan ada belas kasihan, ada perkenanan Tuhan, yakni sembuh, yakni sehat, mujizat terjadi. Kami percaya Tuhan diagnosa, dokter boleh memberi diagnosa, boleh apapun itu ada catatan medis, tapi kami punya Tuhan Yesus di atas itu semua. Dan hamba berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sembuh, sehat, Engkau bekerja dalam hidup anak ini Tuhan, menjadi saksi Kristus. Tuhan telah menyembuhkan, Tuhan telah memulihkan. Kami percaya Tuhan mujizat masih terjadi. Kami percaya Tuhan, kami bersatu hati, kami berdoa. Kami percaya Tuhan, kami percaya sembuh, sehat, dan mujizat terjadi Tuhan. Kami percaya di tempat ini Tuhan hadir. Kami percaya di tempat ini juga mujizat demi mujizat masih terjadi. Dan kami berdoa juga di tempat ini Tuhan, apa saja yang diperlukan Tuhan menyediakan bagi setiap pengasuh, bagi setiap pengurus, donatur, dan semua pengurus. Kami percaya Tuhan, Tuhan juga menyucikan, menguduskan tempat ini. Kalau ada segala kuasa-kuasa tidak berkenan, baik roh jahat, roh sakit, roh kutub, kami tengking, kami hancurkan, kami usir di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kami akan mendengar kesaksian, kami akan mendengar bahwa Engkau telah menyembuhkan, Engkau telah melakukan mujizat. Dan kami percaya, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan buat nama Tuhan. Nah ini hari Senin Paus, itu hari Senin saudara. Hari Selasa saya dapat WA dari Ibu Irma. Dia, nama anaknya namanya Yani ya. Halo Yani, kemarin setelah didoakan gimana rasanya, sakitmu ada perubahan, benjolan udah kempes? Dan dijawab, puji Tuhan Bu, sudah rada kempes. Tapi sementara waktu ini tunggu hari kontrol Yani tanggal 12, berarti minggu depan. Harus menjaga jarak dengan teman-teman karena hasil CT scan kemarin ada TB aktif. Tapi puji Tuhan, benjolan Yani kemarin sudah kempes. Keluar cairan, air, sedikit memang. Mujizat Tuhan sungguh luar biasa. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus menolong, menyertai. Dan ini dapat update dari Ibu Irma. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya saudara pun juga bisa mengalami. Saya bukan tipikal pendeta yang suka dikultuskan ya. Jadi saya mau jemaat itu mulai belajar mandiri saudara. Kalau mulai ada apa, belajar untuk doa sama Tuhan. Karena orang percaya itu bisa ngalami itu ya. Jangan dikit-dikit itu kayak, saya lihat tuh kadang-kadang jadi mengkultuskan itu loh. Kalau saya tuh lebih condong, saudara belajar begini loh. Oh iya ya, ada roh Allah. Ada roh Allah. Maka yang mustahil menjadi mungkin. Oh iya ya, ada roh Allah. Oh aku percaya, aku sakit, aku sembuh.
Aku berkekurangan, aku diberkati Tuhan. Aku lemah, aku dikuatkan. Yang percaya katakan amin. Loh iya, saudara praktek iman ya. Saudara mulai belajar, percaya, ya. Supaya saudara juga bisa ngalami, saudara sendiri ngalami, orang lain ngalami, melalui hidup saudara. Maka malam hari ini saudara, kita butuh pengurapan dari Tuhan. Supaya kemanapun kita melangkah, mujizat demi mujizat terjadi. Sekalipun Tuhan mungkin belum menyembuhkan, tetapi kita tetap percaya bahwa Dia Tuhan yang sanggup untuk menolong, memelihara setiap kita. Iman itu artinya saudara, ya, sakit menjadi sembuh. Sekalipun sakit tidak disembuhkan, namun tetap percaya kepada Yesus. Ya. Setelah saya mendapat kebenaran ini saudara, saya mau katakan, ini harus saya sampaikan sebagai penutup saudara. Karena tujuan akhir kita di surga. Ya, di sini ini sementara saja saudara. Saya mau katakan, apapun yang terjadi tetap percaya Tuhan mengontrol hidup kita. Dan di sorga saudara, tidak ada penyakit, tidak ada penderitaan, tidak ada ratap tangis. Yang di sana ada hanyalah kemuliaan Tuhan. Sehingga saya mau katakan di sini hanya cuma jasmani saja. Tetapi saudara mesti menatap bahwa kita semuanya yang percaya Yesus, yang sungguh-sungguh percaya Yesus, maka Dia sudah menyediakan tempat buat saudara dan saya.